murid Kristus, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan, kemurahan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami agar kami dapat menjadi pendengar firman dan pelaku. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hai murid Kristus, hari ini kita akan belajar tentang anak domba Allah. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-29 berkata demikian. Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Anak-anakku, pernahkah kalian melihat domba? Dalam perjanjian lama, domba adalah binatang yang cukup penting. Karena zaman itu, kalau seseorang berbuat dosa, yaitu melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan, melanggar perintah Tuhan, maka ia harus datang membawa anak domba untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ketika seseorang melakukan dosa, hubungan antara manusia itu dengan Allah menjadi rusak. Tidak ada damai, tidak ada sukacita. Hubungan yang rusak harus dipulihkan kembali. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mempersembahkan seekor anak domba di atas mezbah. Lalu imam akan berdoa kepada Allah agar dosa orang itu diampuni. Artinya, dosa itu tidak main-main. Harus ada pengorbanan agar masalah dosa ini bisa terselesaikan. Darah anak domba itu menjadi sebuah harga agar orang yang berdosa itu bisa diampuni. Murid Kristus, semua orang telah berdosa. Roma 3 ayat 23. Dan upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Semua orang telah berdosa dan memerlukan pengampunan dari Allah. Di zaman perjanjian baru, Tuhan Yesuslah yang menjadi anak domba. Karena itu, Yohanes berkata tentang Tuhan Yesus, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Seluruh aturan sembahan ditetapkan Allah di dalam perjanjian lama dipersiapkan untuk kedatangan Yesus Kristus sebagai korban penebusan yang sempurna. Mengapa harus Yesus? Karena Tuhan Yesus tidak berdosa. Dia tidak bercacat celah. Yesaya pasal yang ke-53 ayat 7 berkata, "Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya." Demikianlah Yesus taat melaksanakan kehendak Bapa hingga mati di atas kayu salib. Bukan ia yang berdosa, melainkan kita. Ia menderita sengsara, dicambuk, dipaku kaki dan tangannya, mengeluarkan darah, seperti darah anak domba yang dicurahkan saat dipersembahkan di atas mezbah. Inilah gambaran tentang karya penebusan Kristus yang sempurna. Di masa kini, kita tidak perlu lagi menyembelih anak domba untuk pengampunan dosa kita. Karena Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah sudah menjadi korban yang sempurna di atas kayu salib. Murid Kristus, betapa kita bersyukur memiliki Tuhan Yesus Sang Anak Domba Allah itu yang sudah berkorban bagi kita. Kita tidak bisa membayar dengan apapun juga agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Tuhan Yesus rela menderita sebagai anak domba Allah demi engkau dan saya mendapatkan pengampunan. Anak-anakku, adakah dosa yang masih kamu tutup-tutupi
atau yang belum kamu akui di hadapan Tuhan? Bersediakah kamu menyerahkan seluruh dosa-dosamu kepada Allah dan berjuang untuk hidup di dalam kekudusan? Tuhan menolongmu untuk melakukan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau mau mati bagi kami. Engkau adalah anak domba yang dipersembahkan di atas mezbah untuk menebus kami, orang-orang berdosa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah setiap kami mau berjuang hidup di dalam kekudusan, meninggalkan dosa, dan hidup di dalam kebenaran bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Amin.